Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu pemirsa. Senang sekali rasanya hari ini kita kembali bersua dalam podcast Rupa Mata membahas terkait rekrutmen TNI Angkatan Darat 2025 yang kembali dibuka nih teman-teman sekalian. Hadir membersamai kita Bapak Dandim, Letkol Kavaleri Dodi Simanjuntak. Apa kabar Bapak Dandim? Baik, Mbak. Baik. Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang begitu padatnya. Tapi untuk menyampaikan informasi kepada generasi muda, adik-adik calon prajurit TNI, Bapak meluangkan waktunya, Masya Allah. Terima kasih Bapak. Baik, langsung saja Bapak, pertanyaan pertama ini Bapak terkait syarat. Apa sih Pak syarat yang dibutuhkan bagi generasi muda, adik-adik sekalian untuk bisa mendaftar prajurit TNI Tamtama dan Bintara Bapak? Silahkan Pak Dandim. Baik Mbak, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Silakan, Pak. Saya Letnan Kolonel Kavaleri Dodi Simanjuntak. Saat ini menjabat sebagai Komandan Kodim 1405 Parepare. Wilayah kami ada di Kota Parepare maupun Kabupaten Baru. Kami pada kesempatan hari ini ingin memberikan informasi ke adik-adik pemuda yang ada di khususnya Kota Parepare maupun Kabupaten Baru tentang rekrutmen TNI AD. Ini merupakan kesempatan besar bagi adik-adik semua yang masih di bangku SMA, khususnya yang kelas-kelas 3 maupun yang sudah tamat SMA, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini melalui prajurit TNI. Karena kita sudah dengar kan mungkin di media ada pembentukan batalion Ion TP teritorial pembangunan, jadi kita butuh prajurit, rekrutmen prajurit lebih banyak. Jadi ada kesempatan besar bagi adik-adik untuk bergabung di TNI. Ya. Adapun tempat pendaftarannya itu kita sudah siapkan websitenya Mbak. Jadi semua pendaftaran itu melalui online. Ada mungkin bisa dilihat nanti di website rekrutmen TNI. Persyaratannya juga lengkap, cara mendaftarnya sudah ada di sana, jadi adik-adik bisa melihat website tersebut, ataupun adik-adik bisa ke Kodim, bisa ke Kodim, nanti tanya ke staf personil kami untuk tanya apa yang perlu, yang adik-adik tidak tahu bisa, nanti kita akan menyampaikan, mengarahkan ini cara mendaftarnya bagaimana. Intinya itu adik-adik yang harus siap, siapkan mental, rohani, jasmani, kesehatan, semuanya harus disiapkan Mbak. Demikian Mbak. Berarti Pak, jika adik-adik ini belum paham soal tata cara mendaftar online, berarti bisa datang ke Kodim Pak? Bisa, misalnya mungkin masih bingung buka website gitu, bisa datang ke kami. Ataupun nanti kalau misalnya di desa atau di kecamatan, bisa nanti menghubungi Koramil atau Babinsa. Nanti akan diarahkan Babinsa untuk cara mendaftarnya melalui website, melalui website tersebut. Ada tidak Pak syarat umumnya Pak yang perlu dipenuhi Pak? Ada persyaratan umum yang harus ditaati atau diikuti adik-adik itu, antara lain warga negara Indonesia, tentunya harus warga negara Indonesia. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI, tidak memiliki catatan kriminal, sehat jasmani dan rohani, tidak sedang kehilangan haknya menjadi prajurit. Misalnya dia kalau kehilangan haknya menjadi prajurit itu sedang melaksanakan hukuman pidana dan sebagainya, itu tidak boleh mendaftar Mbak. Itu yang secara umum. Ini juga saat ini ada peluang besar yang diberikan oleh pimpinan TNI AD dan pimpinan kami Panglima TNI untuk tinggi Mbak, tinggi yang semulanya Bintara itu 165 cm, sekarang diturunkan 163 cm dengan berat ideal. Kemudian yang Tamtama itu yang 160 cm diturunkan lagi menjadi 158 cm dengan berat ideal. Jadi ada kesempatan besar ini, adik-adik yang mungkin kemarin tingginya kurang, ini ada peluang besar. Baru kemudian usianya itu yang minimal 17 sampai 22 tahun. Nah, sekarang juga dipermudah oleh pimpinan kami minimal 17 tahun sampai 24 tahun. Jadi mungkin adik-adik yang kemarin batas usianya terakhir 22 masih ada kesempatan lagi nih, dibuka lagi. Jadi usianya bisa sampai 24 tahun.
Nah, saya harap adik-adik harus lebih semangat lagi karena persyaratannya dibuka besar sama pemerintah maupun pimpinan kami TNI, dipermudah untuk dipermudah persyaratannya Mbak, misalnya tinggi badan dan usianya itu, jadi makin besar peluang kan. Dan sedangkan pembentukan satuan TNI khususnya TNI AD juga kan makin besar, jadi membutuhkan rekrutmen prajurit lebih besar lagi. Jadi adik-adik peluangnya lebih besar dan harus semangat untuk mengabdi kepada negara dan bangsa ini melalui prajurit TNI. Artinya TNI ini begitu membuka diri Bapak ya untuk generasi muda mampu bergabung menjadi prajurit TNI dengan persyaratan yang begitu mudah, yang dikasih kemudahan kembali baik usia maupun tinggi badannya Pak dan Dim ya. Iya tentunya Mbak, karena kan TNI ini kan berasal dari rakyat, maka kita kan juga harus membuka peluang rakyat untuk menjadi TNI. Mendapat kesempatan yang sama semuanya. Tapi harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan tadi, yang kami sebutkan tadi, khususnya sehat jasmani dan rohani itu. Nah ini perlu saya tekankan kepada adik-adik semuanya, untuk keberhasilan kita masing-masing ini ditentukan oleh diri kita masing-masing. Jadi kita harus siap dulu untuk diri kita, jangan terbawa info-info yang negatif di luar, harus pakai uang dan sebagainya. Tidak ada menggunakan uang dan apapun, semua gratis. Pendaftaran juga gratis, pendaftaran juga melalui website online, tidak ketemu orang ke orang, tidak ketemu. Jadi semua pendaftarannya melalui website itu. Nanti diverifikasi juga akan dijawab melalui website tersebut. Jadi yakinlah kepada diri sendiri, tidak ada pungutan, semua gratis untuk pendaftaran TNI, khususnya sekarang ini TNI AD, ada pendaftaran Bintara PK maupun perwira karir ya, Pak PK. Ada pendaftarannya tuh. Jadi yakinlah, makanya harus kita siapkan diri kita, misalnya jasmani kita siap sesuai persyaratan, larinya kuat, renang kuat, kesehatan bisa dicek di rumah sakit dimanapun, kan bisa adik-adik datang ke rumah sakit manapun untuk memeriksa kesehatan. Apabila ada oknum, ya mungkin mungkin kan, segera laporkan ke kami, laporkan ke kami maupun ke Kodam apabila ada temuan-temuan pungutan tersebut. Kami yakin semua panitia maupun tempat pendaftaran kami itu sudah memenuhi syarat dan mereka tidak akan mau melaksanakan pungutan tersebut, dan selama ini juga tidak akan melaksanakan itu. Jadi saya harap ya kita yang harus siap gitu, yakin, percaya diri. Kalau kita sudah siap, ya sudah, jangan ikuti omongan orang dan tergiur dari omongan orang supaya lancar, harus bayar ini biar lancar. Ya itu kan salah sendiri gitu. Makanya jangan kita percaya dengan omong-omongan orang. Semua yakin sendiri, semua harus kesiapan diri kita sendiri. Dan TNI AD tidak ada memungut apapun untuk adik-adik yang mau menjadi prajurit TNI, semua gratis. Berarti peluang besar teman-teman untuk bisa lolos itu dari dirinya sendiri. Bagaimana mempersiapkan kemampuannya, percaya dirinya, dan syarat-syaratnya yang dipenuhi, Bapak ya. Jadi teman-teman ingat bahwa Pak Dandim sangat menekankan bahwa rekrutmen ini gratis tanpa dipungut biaya sama sekali, Bapak ya. Iya. Makanya saya mengimbau para orang tua juga memberi motivasi ke anak-anaknya untuk mendaftar, semangat, membimbing anak-anaknya itu sudah disiapkan dari sekarang. Jadi kalau untuk berhasil itu kan perlu proses, tidak ada keberhasilan itu langsung jadi instan. Tidak ada yang instan, Bapak. Jadi harus ya bertahap, bertingkat, berlanjut. Jadi mungkin adik-adik yang udah kelas 3 SMA, SMK ini sudah mulai persiapan dia, latihan jasmani, rohani. Paling inti kan itu, jasmani, rohani, kesehatannya juga harus sudah. Kalau mau berhasil ya harus rela berkorban dia untuk membina fisik maupun kesehatannya gitu. Jadi saya harap adik-adik apabila misalnya kurang informasi, masih ragu, silakan datang ke Kodim. Kami siap untuk memberi informasi yang jelas, yang valid, menunjukkan nanti websitenya. Nanti adik-adik sendiri yang melihat websitenya. Nanti kan adik-adik juga yang daftar sendiri, bukan kami yang daftarkan, tapi
perorangan yang Berarti Kodim mendaftarkan. hanya mengarahkan, membimbing. Mengarahkannya, ini websitenya, ini persyaratannya yang mana yang harus dipenuhi adik-adik disiapkan. Ada administrasi misalnya ijazah dan sebagainya, KTP kan harus masing-masing yang menyiapkan, Mbak. Pak Dandim, boleh disampaikan sedikit Pak terkait apa sih Pak perbedaan Tamtama dan Bintara itu sendiri Pak Dandim? Baik adik-adik, kalau Tamtama itu kan pangkatnya itu mulai dari prajurit 2. Mungkin adik-adik yang sering bisa lihat yang di lengan baju yang ada garis merah 1, nah itu Tamtama, dia prajurit 2. Nah, dia tugasnya itu sebagai prajurit, misalnya ada sebagai penembak dan sebagainya. Nah, itu yang kita sebut sebagai Tamtama, prajurit 2. Misalnya balok itu merah di lengannya. Kalau yang Bintara dia yang segitiga hitam itu kalau di PDL, kalau yang di PDH itu kuning pangkatnya, strip segitiga yang kuning 1 itu, ya itu Bintara, dia bertugas sebagai komandan regu kalau di infanteri, jadi memimpin 10 Tamtama tersebut. Jadi itu perbedaannya. Jadi tergantung adik-adik mau pilih yang mana gitu. Kami siap menampung adik-adik sesuai persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman, adik-adik yang masih penasaran dan butuh kejelasan bisa datang ke Kodim langsung ke 1405 Parepare dan bisa cek websitenya. Ada websitenya, Mbak. Ada websitenya seperti yang saya sampaikan tadi, rekrutmen TNI Angkatan Darat. Pak Dandim, boleh dong Pak membangun semangat generasi muda untuk ayo sama-sama kita mendaftar menjadi prajurit TNI, kita mengabdi, kita berdampak baik dan memberikan sumbangsi untuk negeri ini. Silakan Pak Dandim, semangatnya. Jadi adik-adik, mari kita semangat membela bangsa dan negara ini dengan berbagai cara, salah satunya menjadi prajurit TNI. Tapi perlu penyiapan, tahap-tahap penyiapan yang betul-betul bisa adik-adik untuk siap untuk menjalani tes-tes selama rekrutmen TNI AD ini. Tetap semangat, siapkan diri kalian. Yang menentukan keberhasilan dan kesuksesan kalian ke depan itu adalah diri kalian juga. Jadi siapkan, percaya diri intinya, percaya diri. Kalau kita udah siap, otomatis kita percaya diri. Makanya paling utama ya siapkan diri dulu. Siapkan diri sesuai dengan persyaratan yang sudah ada. Dan yang paling terakhir, rajin berdoa. Betul. Ibadah itu perlu itu. Itu pintu utama untuk kesuksesan itu. Jangan lupa berdoa. Kita kuat-kuat tetapi doa kita tidak ada, ya kita nggak akan dibantu Tuhan juga. Tapi Tuhan selalu melihat umat-umatnya kan, kalau ada usaha sekecil apapun, pasti kan Tuhan membantu umat-umatnya itu untuk menuju sukses. Jadi siapkan diri, rajin ibadah, kemudian patuhlah sama orang tua supaya amalmu makin tinggi untuk menuju kesuksesan itu, Mbak. Dan ingat, pendaftarannya gratis tanpa biaya. Pendaftarannya ini mulai sudah mulai dibuka. Bulan September ini sudah mulai. Nanti ada pendaftaran, verifikasi dan sebagainya. Nanti akan diberitahukan melalui website tersebut semua. Kami mengimbau, ayo sebanyak mungkin. Mari kita bergabung. Khususnya yang kota Parepare ini dan baru, mari menjadi prajurit TNI. Kita banggakan kota Parepare dan Kabupaten Baru dengan adik-adik mengabdi kepada prajurit TNI. Kalau banyak prajurit TNI yang berasal dari kota Parepare dan Kabupaten Baru kan nanti kebanggaan sebuah daerah. Orang semua melihat, wah ini berarti kotanya anak-anak mudanya bagus semua. Luar biasa, Parepare dan Baru. Dan rohani nih. Jadi kota kita ini, kota Parepare maupun Kabupaten Baru juga akan berkembang dan dilihat orang. Betul. Itu ke depannya. Baik, luar biasa teman-teman. Ini semangat dari Pak Dandim langsung. Jadi tunggu apa lagi adik-adik, generasi muda, mari daftar bersama. Jangan lupa lihat di websitenya untuk lebih lengkapnya, dan kalau masih belum paham datang ke Kodim. Baik. Masih belum paham lagi, telepon saya. Telepon Pak Dandim. Baik. Atau ngadap saya, nanti akan saya jelaskan itu. Pak Dandim. Terakhir saya pastikan, Mbak, tidak ada dipungut biaya apapun, gratis. Gratis teman-teman, ingat. Kalau ada hal-hal yang oknum, siapapun itu segera laporkan ke kami. Jangan ikuti arah mereka, ikuti
arahan yang dari website itu pendaftaran itu bagaimana, itu yang benar. Itu mekanisme yang benar dan valid itu teman-teman. Jangan tergiur dengan janji-janji oknum, tetap penuhi persyaratannya dan percaya diri, kata Pak Dandim, percaya diri. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Dandim waktunya yang telah diluangkan, informasi yang sangat valid langsung dari Bapak Dandim. Mungkin sekian pertemuan kita di podcast hari ini. Semoga kedepannya kita kembali bertemu. Kita tunggu teman-teman calon prajurit TNI Angkatan Darat. Terima kasih. Pesan-pesan sedikit Pak Dandim. Pesan saya singkat kepada adik-adik, tetap percaya, salam Indonesia. Salam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.